kita nanti akan masuk ke dalam tema dialog pada hari ini. Masuk tema utama? Nah, ini 10 hari kayaknya, Viang. 10 hari jelang pendaftaran ya, 19 ya. Capres dan juga cawapres. Sejumlah survei juga sudah dirilis, survei terbaru, yakni Lembaga Survei Poltrek Indonesia. Memang kalau melihat hasil surveinya ini beda-beda tipis. Beda-beda tipis sih. Ada yang leading, ada yang naik dari perolehan sebelumnya yang agak terpuruk, begitu kan? Ada yang masih di bawah ya. Ketimbang kita salah ya, pakai kalimatnya. Mending kita undang aja langsung. Kita undang dua narasumber ya. Surveinya nih. Sudah ada Mas Arya Budi, Direktur Silakan bergabung bersama kami, Mas Arya Budi. Selamat pagi, dan juga Bang Ege. Dan juga ada Chief Effendi Ghazali. Selamat pagi. Weekend kita nih bahas-bahas politik nih biar sedep lah ya. Oke, kita simak nih informasi berikut ini. Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas bakal calon presiden 2024. Dalam hasil tersebut, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dengan 38,9%, Ganjar Pranowo 37%, dan Anies Baswedan 19,9%. Elektabilitas ketiga capres mengalami peningkatan dibandingkan survei bulan Juli 2023, di mana elektabilitas Prabowo meningkat dari 37,5% menjadi sekarang 38,9%. Ganjar naik dari 35,9% menjadi 37%, dan Anies Baswedan dari 15,3% menjadi 19,9%. Tren kenaikan elektabilitas tertinggi diraih oleh Anies Baswedan usai mendeklarasikan bacawa presnya Muhaimin Iskandar atau Caimin. Akankah elektabilitas bakal calon presiden lainnya kembali melejit usai mengumumkan nama bakal calon wakil presidennya nanti, atau justru mengalami penurunan? Tim TV One mengabarkan. Ya, nampaknya masih saling salib nih elektabilitas ya. Beda tipis antara Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, masing-masing di 30%-an lebih lah, Via. Betul. Anies Baswedan di 19%. Ini ya, hasil naik tuh dari 15 sebelumnya kan. Betul. Tadi kalau kita lihat grafis itu personal ya, dalam artian bakal calon presiden. Belum ada simulasi antara pasangannya. Nah, coba kita lihat ya. Mas Arya, kita pantau juga ya. Boleh. Ini juga data yang kami dapatkan dari Mas Arya, dari Poltreking. Nah, ini nih. Elektabilitas pasangan calon presiden wakil presiden, bila mana Prabowo Subianto disandingkan dengan Erick Thohir, leading ya? Ya, 32,1%. Kemudian juga Ganjar dengan Sandiaga Uno 30,3%. Kemudian juga Amin 19,6%. Oke, ini simulasi 3 nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nextnya? Ada utak-atiknya juga lagi ya? Nampaknya masih ada, Vi. Karena kan tidak hanya nama-nama tersebut yang masuk dalam bursa cawapres. Ini kalau Ganjar dan juga Sandi jadi 31,9. Prabowo dan juga Gibran jadi 30,9. Amin tetap 18,9 ya. Ada lagi, Mas Arya? Ada lagi. Ada lagi ya? Oke, kita ganti lagi. Nah, karena juga namanya ternyata tidak hanya ini ya, karena ada nama Kofifa, Mahfud MD. Oh, jadi kalau Ganjar Mahfud MD 31,6%. Kalau Prabowo dengan Gibran 30, nah itu tetap ya berarti ya. Oke. Kita langsung aja kalau gitu, Mas Arya. Kenapa bisa seperti ini, Mas Arya? Ya, Otak-atik ini. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi ya. Ada 4. Oh, Prabowo sama Erick Thohir dan juga apabila Ganjar dan Mahfud MD ya. Oke. Ya, jadi kalau kita melihat 4 simulasi ya, masing-masing 3 pasangan ya, karena sampai titik ini hari ini. Oh iya, total tadi ada 4, betul. Ya, titik ini hari ini kita masih menyaksikan praktis poros memang ada 3 ya, apalagi terakhir Ketum PDIP Bu Megawati mengatakan ya Ganjar ya capres nggak bisa ada isu misalnya di lagi nggak bisa. Sehingga simulasi yang kita tampilkan dan kita diskusikan adalah 3 poros itu. Jadi tertutup untuk Jarwo, tertutup ya Jarwo. Ganjar Prabowo gitu. Per hari ini. Per hari ini poros nggak mungkin lah ya hari ini ya. Kita nggak tahu nanti dalam 10 hari menjelang tanggal 19 ya. Apapun bisa terjadi. Tapi kalau dari 3 poros itu, Mas Arya, apa yang dicermati? Ya, kalau kita cek dari simulasi yang barusan ditampilkan, jika Ganjar berpasangan dengan dengan Sandi maupun Mahfud, sementara Prabowo berpasangan dengan Erick, yang unggul adalah Prabowo Erick. Nah,
Tetapi jika Prabowo berpasangan dengan Gibran dengan asumsi MK jadi nomor 2 beliau. mengetok, dia kemudian menjadi nomor 2 dan Ganjar yang unggul. Baik dengan Sandi maupun Mahfud. Nah, pemilihan pasangan cawapres ini menentukan potensi kemenangan capres itu sendiri. Nah, sehingga kan kalau kita cek dari 3 poros ini yang memang masih mencerat ada 2 ya, Prabowo dan Ganjar. Dan survei secara elektabilitas menunjukkan siapa yang menjadi cawapres itu sangat menentukan nanti yang masuk ke KPU ya, terakhir tanggal 25 kalau nggak salah untuk pendaftaran ya, di detik-detik terakhir kita nggak tahu siapa. Nah, itu per persepsi publik per tanggal survei kami ambil. Boleh nggak kita tahu apa alasan persepsi publik kenapa justru malah terah Pak Jokowi justru malah tidak leading ya, begitu loh. Kalau kita dipasangkan dengan Prabowo. Ya. Kalau kita cek ada grafik lain sebenarnya elektabilitas individu cawapres ya. Memang Gibran itu masih 1 digit ya, sekitar 7%. Kemudian Erik itu memang paling tinggi 19, sekian persen. Kedua, Gibran kan juga masih digantung. Kita nggak tahu nasibnya seperti apa karena ada MK di sana. Kedua, belum tentu juga kalaupun MK ketok palu itu Jokowi juga merestui. Ya. Jadi karena bisa juga pada Pilpres kali ini. Karena kader PDIP dan seterusnya ada risiko tensi politik yang naik karena ya kita tahu PDIP juga dulu berangkat dari Jokowi berangkat dari PDIP dan tentu memasangkan Gibran ke Prabowo tentu akan muncul respon yang beragam dari politisi PDIP. Nah, tergantungnya Gibran ini juga bisa jadi menyebabkan jika dipasangkan dengan Gibran, Prabowo dengan Gibran, dia tidak terlalu kuat. Betul, Mas Arya. Tapi kalau melihat ini juga banyak nama-nama yang justru di luar koalisi ya, seperti Prabowo Subianto juga tadi tidak ada dengan Airlangga Hartarto cukup signifikan, kemudian juga hanya Erick Thohir begitu yang dari sisi koalisi Prabowo. Apakah kemungkinan nantinya juga para capres ini memilih yang di luar koalisi? Itu mungkin kalau memang gambarannya seperti apa? Ya, itu mungkin kalau memang dia secara elektoral memberi insentif. Kedua, secara koalisi dia diterima. Jadi pemasangan cawapres ini kan bukan hanya melihat siapa yang mempunyai potensi menang, tetapi siapa yang bisa diterima di dalam koalisi. Karena praktis untuk bisa masuk ke KPU di luar PDIP ya, 2 poros lainnya itu memang harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas. Nah, jadi cawapres ini harus diterima di antara partai-partai koalisi. Selain soal deal politik, jika menang misalnya platform kementerian dan seterusnya, kebijakan macam-macam itu juga menjadi concern. Jadi ada beberapa variabel yang menentukan siapa yang kemudian akan dipasangkan. Tetapi melihat potensi menang itu selalu menjadi pintu masuk. Karena kita sudah otak-atik misalnya di antara koalisi, tapi potensi menangnya rendah. Buat apa? Nah, sementara otak-atik dan seterusnya itu sangat dinamis pasca pemilu. Kita tahu Jokowi di 2014 itu reshuffle berapa kali, 2019 juga berapa kali, pun demikian dengan SBY. Waktu itu Golkar misalnya PKS di luar kemudian masuk. Jadi dinamika pasca pemilu itu bisa dinamis, tetapi elit selalu berhitung, kita menang dulu. Proses apakah kemudian otoritas capres-cawapres kemudian berubah, kemudian komposisi menteri juga berubah, itu bisa didiskusikan kembali setelah menang. Jadi itu yang kemudian menjadi penting untuk membaca siapa yang mempunyai potensi menang jika dipasangkan dengan capres yang ada. Nah, survei ini kira-kira untuk membaca itu karena dia praktis memotret setelah deklarasi. Setelah deklarasi Amin ini berarti kenaikan 4% ini memang sumbangan dari Caimin ya? Dari PKB? Ya, jadi belum tentu karena kalau dilihat lagi distribusi pemilih PKB itu masih pemilihnya masih berada di Prabowo dan Ganjar. Belum berpindah, belum move on ya, kita istilahkan bahasa sekarang itu ke Anies. Nah, yang membuat Anies naik itu kartunya hidup lagi. Jadi dia dalam arti dia kan landai setelah dideklarasikan Oktober tahun lalu 2022, kemudian ada tidak ada kejutan dan seterusnya. Nah, kejutan itu menciptakan kepastian Anies jadi nyapres. Gitu. Karena pasangannya sudah jelas. Nah, itu yang bisa jadi menyebabkan persepsi publik terutama publik yang misalnya tidak puas dengan Jokowi dan seterusnya. Karena kalau kita cek angka Anies ini sekitar 20-an% ya, 19,9 individu. Nah, sementara kepuasan Pak Jokowi misalnya 70-80% ya, di survei kami sekitar 75-78%. Nah, sementara Anies itu membawa narasi perubahan yang kira-kira secara diametral itu berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Nah, sehingga angkanya memang demikian. Nah, itu kemudian dia bisa naik karena dia menyerap
publik pemilih yang kira-kira tidak sepakat dengan pemerintahan Jokowi dan misalnya simpatisan partai ada PKS dan seterusnya di sana. Nah, itu yang kemudian menyebabkan angkanya memang naik lebih besar dibandingkan capres lainnya ya. Anies 4,6%, kemudian Prabowo 1,4% dan kemudian Ganjar naik 1,1% ya, tipis naiknya. Gitu. Baik, Bang Ege, apa perhatian Anda mungkin ya kalau melihat adanya simulasi paslon-paslon ini begitu dan juga tadi Anies yang sudah mulai bergerak dari apa tuh mungkin ya stagnansi angka di level 15 atau 16%, saat ini sudah mencapai hampir 20%. Jadi hari Minggu nih ya. Hari Minggu. Ya. Jadi harus lebih fresh, lebih santai. Yang pertama saya selalu menganjurkan teman-teman lembaga survei ini menyebutkan tambahan dananya dari siapa gitu. Itu selalu penting bagi saya gitu. Jadi terbuka, walaupun jadi konsultan nggak apa-apa. Di Amerika biasa betul. Nah yang kedua, penting juga untuk melihat narasi ini agak menggambarkan betapa kuatnya Erick Thohir nih. Ya kan, sebagai cawapres yang paling tinggi, bahkan makanya tadi pertanyaan saya terahnya Pak Jokowi loh, padahal nah justru di situ. Nah pada saat ini karena Minggu fresh tapi ya janji ya, santai aja. Kemarin itu ada Samawi, ya kumpul sama-sama gitu ya. Ya betul. Sesudah ketemu Pak Jokowi kan? Ya betul. Jalan ke depan rumahnya Pak Prabowo tuh ya, rame-rame mendoakan semoga nanti kalau MK mengabulkan uji materi. Ya undang-undang uji materi tentang bolehnya usia di bawah 40 ya. Atas bawah itu ya. Dengan koma selama memiliki pengalaman dalam pemerintahan publik misalnya ya. Karena kalau masukin angka tahun harusnya ditolak. Iya betul. 35, kenapa 35, kenapa bukan 34? Ya. Harus ada ini. 25, kenapa bukan 25 makanya setengah? Koma tadi. Nah misalnya itu dikabulkan, mereka minta supaya Prabowo mau bersama dengan Gibran. Nah menarik juga untuk membandingkan survei dengan survei ya. Walaupun mereka ini termasuk salah satu yang akurat di Pilkada DKI Jakarta gitu ya. Saya selalu ingat-ingat ke belakang itu biar jelas ke depannya gimana. Nah di beberapa lembaga survei kan kita lihat walaupun sama-sama dalam margin of error gitu ya. Ini masuk dalam margin of error kan? Ya, jadi harusnya dibaca tidak bisa dibedakan. Tapi kalau diurutkan ya di sini Prabowo lebih di atas gitu ya. Nah di beberapa lembaga survei lain itu kebalik posisinya. Ya Ganjar yang di atas, diurutkan kemudian Prabowo demikian juga dalam penggabungan atau simulasi antara capres dan cawapres. Nah tentu saja yang menjadi menarik kalau ditarik pada hari ini. Tadi saya buka situs KPU 128 hari lagi, 16 jam. Ya. Dan seterusnya. Kalau pendaftaran 10 hari lagi ya. 10 hari. Tapi kalau ditambah sampai 24 25 ya artinya masih ada. Ya 16 hari. Gak ada juga kayaknya yang bakal daftar di 19 kayaknya ya mungkin. Ada. Last minute. Ada. Kenapa? Saya yakin Amin tuh daftar di. Ya karena untuk apa lagi memperpanjang waktu? Saya secara bercanda kepada mereka dulu bilang hari Minggu nih ya, saya bilang kalau bisa camping depan KPU, begitu dibuka daftar duluan ya kan. Jadi selamat sentosa sampailah ke pintu gerbang KPU untuk pendaftaran. Gitu. Nah sekarang ada persoalan menunggu cawapres, gitu kan ya? Jadi semua simulasi ini berusaha menjangkau itu dan ini saling intip. Jadi misalnya nama Prabowo Kofifa itu belum keluar ya? Belum keluar karena memang ini kan godaan menarik pada terakhir nih. Iya betul. Jadi itu kan elit yang kemudian menggelinding terus ya. Kita nggak tahu menjelang tanggal 19 atau menjelang 25 ada nama baru lagi gitu. Karena di 2019 kita tahu tiba-tiba Ma'ruf Amin muncul. Gitu. Hanya di beberapa menit terakhir yang tidak terpetakan di bahkan beberapa hari sebelumnya. Karena Jawa Timur battleground ya. Betul. Orang itu sudah tidak lagi hanya mengandalkan mesin partai yang mana harusnya dikuasai PKB ya. Itu juga menjelaskan kenapa naik 4% gitu ya. Betul. Tapi kan orang juga mengharapkan ada muslimatnya. Ibu-ibu loh di setiap rumah misalnya ya. Ditambah dengan kiai kultural, kiai akar rumput. Nah, akhirnya menggelinding gitu. Gubernur juga dong. Enggak, karena itu menggelinding nama itu gitu. Dan sempat dikabarkan diperebutkan oleh keduanya, bahkan oleh ketiganya. Tapi yang betul. Yang satu jangan dong, ini sudah modal. Enggak maksud saya begitu. Untuk posisi jangan goda yang satu. Untuk posisi tim ses. Oh, tim ses. Jangan-jangan poltreking melihatnya menjelang 19 ada yang bakal lompat. Kita nggak tahu ya. Jangan. Kita lanjutkan ya. Jeda dulu kita tanya Bang. Oke. Kami akan kembali saat lagi pemirsa.
Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita hadirkan dulu ini apabila head to head begitu ya. Hasil survei terkini, simulasi Anies Baswedan versus Ganjar Pranowo. Ganjar 47,5, sedangkan Anies 30,7%. Kalau kita Yang tidak tahu tadi masih besar tuh, 21. simulasinya, yang lainnya. Head to head antara baca pres lainnya. Ini agak signifikan ya, suaranya beda 10% ya. Apabila Ganjar dan juga Anies Baswedan masih di 47,5 dan juga 30,7%. Kemudian Prabowo Subianto 51,2%, Anies 28,3%. Nah kalau ini kan bisa satu putaran dong berarti ya? Ya, cuman kan kita belum ada cawapres di sana. Kita nggak tahu nanti. Gitu. Karena begini. Bukan cuma kita nggak tahu cawapresnya, ini mengandaikan ada yang lompat loh ini. Ada yang lompat. Anda tadi loh. Anda tadi loh. Siapa tuh? Anda tadi loh yang bilang. Nah ini nih, Prabowo dengan Ganjar 46,1. Beda dikit ya. Gapnya memang melebar jika head to head ya, karena jika 3 simulasi tadi di bawah margin ya. Memang kalau di bawah margin itu kita nggak bisa putuskan siapa yang putuskan. gitu. Meskipun ya secara angka, secara publik mereka diurutkan lah gitu. Urutannya seperti itu. Tapi secara metode memang kita nggak bisa putuskan siapa yang betul. Tapi kemudian head to head dengan asumsi misalnya ada 2 putaran, memang Prabowo di sini lebih unggul ya. Kalau di survei terakhir ada sekitar berapa itu 6 sekian persen. Nah kita nggak tahu capresnya seperti apa. Karena begini, dalam electoral setting 2 capres, praktis pemilih hanya dihadapkan oleh 2 pilihan. Jadi kalau dia tidak memilih A, exitnya ya dia memilih B. Dia suka atau tidak suka. Kalau dia nggak suka A, berarti ya udah B. Seperti setting 14 sama 19. Jadi apa yang menjelaskan Jokowi dan Prabowo sangat kompetitif, karena siapapun yang nggak suka dengan Jokowi itu terakomodasi oleh Prabowo. Atau TTJ, tidak tahu tidak jawab. Nah, kalau di dalam hari pemungutan suara itu betul, hari pemungutan suara itu masuknya golput atau invalid votes. Nah, invalid votes di dalam Pilpres itu tapi kecil. Itu sekitar 5-6%. Sementara di Pileg memang agak besar kalau belajar dari 2019 itu ada sekitar 11%. Nah, yang menarik adalah 2024 itu berbeda settingnya dengan 14 maupun 19. Karena di 2024 yang kompetitif itu sama-sama mengusung langgam sama kandidat brand yang sama, yaitu melanjutkan keberlanjutan Pak Jokowi. Nah, itu yang berbeda. Sementara 14 dan 19 kita tahu Jokowi dan Prabowo itu sangat diametral. Yang platform brand yang diusung dan bahkan basis konstituennya ya. Nah, sementara di sini itu sama-sama merapat ke tengah kaum nasionalis atau Islam moderat gitu. Nah, itu yang kemudian agak berbeda dengan di 10 tahun yang lalu. Nah, itu yang agak menarik di 2024 karena ada 2 capres yang kompetitif dan itu sama-sama membawa ini kita harus jernihkan dengan tenang kan minggu pagi nih. Bahwa berkali-kali nih. Saya tenang aja karena gini, ketika orang mengatakan lebih baik 2 untuk mencegah polarisasi, keliru besar. Salah itu. Ya kan? Iya. Justru ketika Anda taruh 2, justru polarisasi itu terjadi. Peluang polarisasi ada karena masih ada salah satu dari 3 pasangan ini yang sekarang kan ngotot dengan kalimat perubahan, betul nggak tuh? Betul. Ya kan? Jadi nggak pas tuh kalau Anda bilang 2, ya kalau benar-benar keberlanjutan dengan keberlanjutan, yang lompat ada yang lompat berarti. Kalau Anda terpaksa begitu. Tapi kalau Anda taruh 3, kan berarti masih ada warna ini. Anda lihat loh, PKB sekarang nggak ngotot kan? Perubahan, gitu ya? Terlihat. Kalau PKS jangan diragukan, memang perubahan. Nasdem katanya minggu-minggu ini sedang menderita akibat meneriakan perubahan. Itu kan persepsi di luar sana. Nggak ada jalan keluar lagi. Nah, tapi kan kalau ditaruh dari awal 2, langsung justru dalam tanda petik polarisasi terjadi. Walaupun kita harus bersiap-siap, bayangan saya, di putaran kedua, ya itu tadi. Antara keberlanjutan dan plus perubahan. Nah, tinggal dua-duanya keberlanjutan tidak mungkin itu ya? Rasanya enggak. Tinggal pindah-pindahan suara nih. Nanti dari yang mendukung antara 2 ini ya, dulu di 2019 gitu, tinggal pindah-pindahan itu suaranya. Jadi bakal ada pindah-pindahan nanti kalau menurut Bang Ege? Oh, kalau putaran kedua kan harus, karena 1 tereliminasi. Kalau untuk yang saat ini? Untuk saat ini tetap ada 3 begitu. Saya sebagai apa namanya saya ada loncat nggak? Ada loncat nggak? Kan ada simulasinya kalau bisa 2 putaran atau mungkin simulasi dalam arti cuma 2 pasangan begitu yang nantinya maju. Nggak ada macam-macam cara ya mengharapkan itu. Ada yang mengharapkan walaupun 3 pasangan tapi dia menang 1 putaran. Ada gitu kan?
demikian Anda harus mendapat 50% plus 1 dan ketersebarannya gitu. Tapi kalau mengharapkan langsung 2 pasangan dari awal, saya nggak mengharapkan orang lompat-lompat karena pemilu serentak aja itu harusnya nggak ada presidensial threshold. Di seluruh dunia nggak ada. Karena itu bisa pasangan muncul. Ini juga menjelaskan ya kenapa ketika mengajukan uji batas usia calon wakil presiden itu, menurut saya kan dikembalikan saja ke kalau Anda bisa memilih, maka Anda bisa dipilih. Lalu di mana seleksinya? Seleksinya karena pemilu serentak tidak mengenal presidensial threshold, jadinya akan banyak pasangan capres dan cawapres, orang bisa gini, tua-tua, muda-muda, muda-tua, tua-muda. Gitu. Nah itu diserahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik. Jadi ini bukan dibuka hanya untuk orang yang usia 35 tahun. Di atas 17, kalau partai politiknya atau bergabung meyakini bisa muda-muda, muda-tua, tua-muda, tua-tua. Jadi kita bisa punya kebebasan dan menjamin hak dari anak muda atau orang tua. Jangan juga ke atas Anda batasin juga. Saya sedikit menambahkan boleh ya? Boleh. Jadi kalau dengan asumsi, karena Pilpres itu di Indonesia ya, karena kita menganut 50% plus 1 ya, memang ada negara lain yang thresholdnya nggak nyampe 50%, ada silahkan juga. Saja gitu. Nah, konsekuensinya memang hampir selalu berakhir di 2 pasangan, meskipun ada 3 atau bahkan lebih, ya karena sulit untuk mendapatkan 50 plus 1 di putaran pertama. Nah, potensi polarisasinya sebenarnya yang kita harapkan adalah polarisasi programatik. Jadi bukan lagi polarisasi identitas gitu sebenarnya. Jadi meskipun nanti kemudian misalnya yang lolos kemudian membawa narasi satu keberlanjutan, satu perubahan misalnya, tentu itu harusnya masuk ke dalam narasi-narasi programatik. Program mana yang tidak lagi identik lagi ya? Iya, itu sebenarnya yang kita harapkan ya secara ekspektasi ya. Sebetulnya saya juga pengen tahu loh, dalam survei ini terlihat juga nggak sih berapa keinginan masyarakat terkait dengan perubahan, berapa keinginan masyarakat terkait dengan keberlanjutan itu, Mas Arya? Kita kalau terpantau nggak sih? Gitu. Kalau kita cek sebenarnya menggunakan instrumen misalnya job approval rating Jokowi. Jadi perubahan itu meninggi ketika kepuasan publik melemah. Perubahan itu meninggi. Jadi demand terhadap perubahan ini kebijakannya diubah nih, bukan tol lagi. Nah, saat atau ini bukan kepuasan publiknya terhadap pemerintah bagaimana? Terekam masih di atas 70. Kalau di survei ini sekitar 75-76 ya. Tertinggi di dunia loh. Mengalahkan Narendra Modi menurut Morning Result and Consultant ya, yang mengadakan survei di seluruh dunia. Meskipun kalau kita cek di Filipina juga terakhir Duterte itu dapat 80 juga pernah itu. Makanya itu jadi tiket anaknya kemarin kemudian menang dipasangkan dengan Bongbong Marcos ya. Pada hari ini ya. Jadi memang approval rating tinggi itu menjadi tiket penting ya yang untuk diasosiasikan. Karena secara teori economic voting memang mengajarkan itu. Jadi orang akan memilih incumbent maupun penerus incumbent jika dia merasa puas dengan skema kebijakan yang ada. Nah, sementara saat ini ada 3/4 orang lebih populasi dari 204 juta pemilih yang puas dengan kinerja sekarang. Itu yang kemudian menyebabkan kubu Anies Baswedan agak repot gitu. Beda persoalan jika menjelang Februari, kemudian ada dinamika dalam teori disebut dengan random shocks. Ada momentum ada kejadian-kejadian random di luar kontrol negara, inflasi kita nggak tahu, disasters, itu kemudian mengubah itu. Atau perubahan itu juga bisa mendapat tempat yang besar ketika misalnya orang ini sebetulnya relatif di survei itu gampang puas gitu. Jadi orang itu sebetulnya nggak puas-puas betul, tapi dia gampang puas. Jadi kalau hati-hati loh, kalau disurvei Anda udah puas-puas. Tapi masuknya kan puas juga berarti Bang? Iya, masuknya jadi puas. Karena itu dia nanti akan memberi peluang pada perubahan. Tapi saya balik, apapun alasannya tadi ya bahwa ini tidak lagi sepenuhnya antara kubu perubahan dan keberlanjutan, lebih penting dilihat programnya misalnya. Kita setuju ya, pemilu modern harusnya program. Cuma yang jadi masalah, bagaimana cara menyatakan program kalau Anda sedang di kubu yang ingin melakukan perubahan, coba? Gimana caranya? Nggak bisa kan? Anda mau bilang, kami ingin melanjutkan, tapi yang ini harus diperbaiki. Ini harus kita perbaiki loh.
Pilih-pilih katanya tuh harus. Ya, perbaiki apa perubahan? Oke. Walaupun sekarang kan ada cepret jadinya ya, cebong kampret gabung. Ya kan, katanya cepret jadi. Beda tahun-tahun. Malah ada yang bercanda mengatakan ada tokoh yang namanya Joko Subianto katanya. Itu gabungan dari Jokowi dan Prabowo Subianto. Oke, kita nantikan tetap nantinya agak ya, Bang. sulit untuk sampai Baik, ke kita sana. nantikan nantinya pendaftaran seperti apa. Apakah juga nantinya ada yang loncat, kutu loncat begitu, Bang? Enggak, Ada tetap jangan, 3 poros gitu ya. jangan. Terima kasih banyak Bang Ege, Sama-sama, kemudian yuk. juga Mas Arya sudah hadir Terima pada kasih, pagi Mas. hari ini. Oke, kita akan jeda sejenak. Kami akan hadirkan lagi rangkaian informasi ke hadapan Anda usai jeda pariwara berikut.